komputer ya. Iya. Ya persiapan acara. Halo, assalamualaikum. Ini lagi buat ya. Oh, ini duplikat beda. Halo, assalamualaikum, saudara Mbak Yu di mana berada. Ini pagi ini kita masih di Kota Salatiga untuk mempersiapkan 40 hari ibu saya juga Idul Adha. Jadi buat yang merayakan selamat hari raya Idul Adha ya. 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya secara pribadi dan segenap tim saya JNK mengucapkan sekali lagi selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Bre ya. Iya. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama bibi saya EDC. Jadi kan di sini mau 40 harian ibu saya juga kebetulan dengan berbarengan dengan Idul Adha. Jadi kita kan mau ngatur waktunya itu biar nggak berbenturan seperti itu. Jadi saya udah ngatur jadwalnya semua, semoga tidak geser gitu loh. Nanti ya pelaksanaan 40 hari saya kan di hari Minggu. Sekarang pas tepat hari raya Idul Adha hari ini. Alhamdulillah hari ini ya. Harusnya hari ini ya. Alhamdulillah kita ada rezeki, kita beli sapi ya Bre ya, sama kambing ya, karena kita dikasih rezeki sama yang di atas. Kita juga mengembalikan dan berbagi menyalurkan yang tepat pada tempatnya. Ada kita serahkan di masjid di kampung saya di Salatiga. Kamu mau apa? Nanti banyak cerita ya. Nanti banyak cerita. Ya mungkin perjalanan kita ke Salatiga. Kemarin sempat mau tabrakan satu ya. Alhamdulillah masih bisa diatur sama Mas Adi gitu. Di mobil tuh ngawur, langsung asal masuk tuh ya. Itu jadi dia di sebelah kiri tiba-tiba masuk sebelah kanan, dan kecepatan tol kan kenceng. Itu sampai saya sampai lemas, tapi alhamdulillah masih terlindungi semua. Itu juga tadinya kita kan ada di belakang ya, ada di belakang, terus karena kita keselip beberapa mobil, akhirnya kita bisa menyaksikan itu dari kejauhan. Iya, sampai ya Allah, tapi alhamdulillah masih terlindungi sama yang di atas semuanya. Ya, ini yang belum tahu masih sekali lagi banyak yang tanya, ini siapa? Ini bibi saya, adik bapak saya yang paling kecil. Satu bapak lain itu ya Bre, tapi satu bapak, satu mbah saya. Oh Hamim. Mbah itu asli Sumedang ya Bre? Asli Sumedang Cimalaka. Ya Cimalaka, Sumedang Cimalaka itu kakek saya. Cuman bapak saya lahir di Sindang Raya di Bandung sana. Jadi keluarga besar saya Sunda, bapak saya Sunda, tapi bisa bahasa Jawa juga karena pernah tinggal di Jogja juga. Karena keluarga besar Bandung itu karena bapak saya itu dulu tugas TNI, ya. Jadi lahirnya tuh ya ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, ada pokoknya Jawa semua. Tapi keluarga kita mungkin nggak tahu, saya tuh karena saya besar dan lahir di Salatiga ya mungkin saya Jawa keturunan Sunda gitu ya. Restoran Jasun. Ya jadi ya beginilah logatnya, budak-budaknya saya tuh logat Jawa banget gitu. Tapi kalau saya walaupun orang Bandung, mohon maaf bukan saya belagu ataupun saya tidak bisa bahasa Sunda. Kenapa tidak ngomong bahasa Sunda gitu? Tapi bahasa Sunda saya tuh bahasa Sunda yang kasar. Jadi mohon maaf kalau misalkan bukan belagu ya, tapi saya lebih ke mendingan nasional aja. Tapi lucu Sundamu. Kan nggak ngucapin selamat. Halo, selamat siang di hari Jumat ya. Di hari Jumat ini saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Ya, kita sebagai manusia ini saatnya untuk berbagi, berbagi daging. Berbagi berkah. Iya, berbagi berkah. Bibi saya tuh ngomongin kalau nggak dipancing dia itu susah ngomong. Jadi ngomong kita harus pinter mancing, tapi udah ngomong lucu gitu loh. Jadi ya beginilah EDC Noviam ya. Jadi intinya hari ini saya mau ngatur di Salatiga juga udah berapa tamu, tapi lagi saya selip-selipkan juga karena itu juga ada perawatan juga. Jadi saya mau ngatur untuk 40 hari saya. Terus mesti yang kurban juga tadi yang kurban yang kerbau apa ya, sapi, kurban sapi. Sapi tadi berusia ada yang WA tuh. Jadi tak selesaikan dulu dan kita sedikit agak agak repot lah, waktunya mepet ya. Karena tanggal 6 juga insya Allah ada syuting di acara Mas Tukul kan ya. Jadi nggak tahu seperti apa nanti hari ini, ikuti bersama Mbak Yu dan EDC Davian di channel di konten YouTube akan
like, comment, dan subscribe-nya. Kita akan ngobrolin soal Apa? ya, nanti ya teman-teman ya. Baik, Ikutin. saya akan keluar dulu, dia terus sama yang muda-muda ya. Oh, saya ada masa tua. Monggo, aku tinggal dulu deh. See you. Yuk. Kumaha Dharma Sadayana. Hari ini saya baru sampai. Sebenarnya dari kemarin saya sampai di Salatiga untuk bikin acara 40 hariannya kakak saya, Mbak Sus. Biasa saya bersama tim yang setia susah suka dan duka. Pokoknya tim yang asik buat orang. Hari ini saya bakalan bikin satu konten acara yang dimana akan menceritakan soal atau pengalaman hidup saya selama beberapa tahun ini, selalu bolak-balik Jakarta, Salatiga, Bandung Salatiga. Perjalanannya perjalanan untuk menempuh perjalanan, maksud orang jauh sebenarnya, tapi saya suka karena ya kita kan bareng-bareng tim ya, jadi dibikin asik aja, dibikin enjoy aja. Kedekatan saya dengan almarhumah lumayan dekat karena dulu di Bandung itu sempat yang satu rumah lama banget. Dan beliau itu tipe orang yang kalau saya selalu memanggil beliau itu preman karena almarhumah itu tidak pernah sakit, badannya kekal dan periang. Terus kalau orang Sunda bilang centil, suka dandan, pakaiannya tuh yang ya ala artis dangdut gitu. Dan dia tuh kalau misalkan beliau itu dipilihin, kalau memilih baju itu mesti harus saya memilih karena kata beliau saya lebih bisa memilih baju untuk karakternya yang beliau suka. Sangat kehilangan banget karena ini adalah mendadak banget juga. Sebenarnya sih nggak mendadak, sakitnya udah lama, cuman sakit enggak yang berhubungan dengan yang anfal kayak gitu, enggak. Cuman mungkin setahun kesininya kakak saya agak sedikit yang badannya mungkin agak drop, tapi naik lagi. Nah, kalau misalkan kedekatannya beliau sama Eis, saya manggil Mbak Yu tuh Eis, ya seperti ibu dan anak. Mereka saling sayang, saling mengerti, layaknya ibu dan anak. Dan seorang Bayu ini perhatian sama orang tuanya, sama Mbak Sus ini luar biasa. Apa yang dimau beliau, Mbak Yu selalu mengabulkan. Karena saking sayangnya saya sampai sempat yang Luis itu luar biasa, Bayu itu luar biasa. Dia memberi perhatian ke orang tua tuh yang sangat di luar. Mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak ada tuh, tapi kalau itu, kalau saya bilang luar biasa. Kedekatan yang natural sebenarnya layaknya seorang ibu dan anak, membuat mungkin kalau yang tahu pada iri, tapi kalau yang nggak tahu mungkin ya itu kewajiban seorang anak sama ibunya. Perjalanan kita kemarin itu menempuh waktu 6 jam karena kita emang sengaja konvoy pakai perjalanan darat, karena emang kalau kita pakai pesawat, selain kita emang simple, cuman ya emang sekarang itu kan lagi ribet ya, lagi pandemik, new normal, tapi belum yang semuanya bebas gitu, semuanya gampang belum. Kenapa Mbak Sus adalah kakak saya? Karena beliau itu menikah dengan kakak saya, namanya Nana Johana, nikah dengan Mbak Sus dan keluarlah Mbak Yu. Jadi itu produknya Nana Johana sama Sustia, itulah jadi keluarnya Mbak Yu gitu.
Sukanya saya di Salatiga itu selain udaranya yang dibilang sejuk, ya mungkin adik kakak dengan Bandung lah ya. Itu juga saya suasananya tuh yang apa? Yang masih alami. Kalau saya ya merasakan seperti itu. Dan selain itu juga kita selalu kuliner ya biasa. Kalau misalkan kita keluar kota kan pasti akan mencari makanan yang khasnya kota itu. Kita kuliner, kita makan di apa sih, di kayak kongko bareng-bareng tim untuk mencari apa sih kuliner yang mungkin agak lain dari biasanya kita makan di Jakarta. Saya tuh suka makan di Salatiga itu sotonya. Satu soto. Keduanya saya suka sambal tumpangnya khas Salatiga itu mantap banget itu. Apa sih? Dalamnya tuh kayak lidah sama cumur sapi. Terus gembos. Mungkin kalau di yang lain itu namanya nggak tahu gembos atau apa. Kalau di Bandung tuh dage, tapi kalau di Bandung tuh cuma kayak gitu-gitu aja, dan itu bukan makanan manusia. Biasanya itu bukan buat makanan hewan kalau itu. Tapi kalau di Jawa ini dage itu dibikin kayak semacam apa ya, dibikin kayak tahu apa tempe, itu bentuknya nggak tahu. Tapi saya suka banget itu. Net, sini. Apa Mbak? Sini. Ini namanya Neta, teman orang yang paling setia sama kita. Dia paling, kalau saya sih suka kerjanya, cepet gitu loh. Cuman orang yang orang sukanya itu dia nggak harus diomongkan di sini ya. Orang pokoknya kalau untuk kerjanya orang suka banget. Kita orang ini mau menceritakan suka duka kerja bareng Mbak Yu, atau ibarat cuma pokoknya berbagai pengalaman setelah kita bareng kerja sama beliau gitu. Iya. Kalau aku sih nih ya, kalau aku kan udah berapa ya? Berapa kan sih Pak? 3 lah ya, kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 mau 4 kali ya? Iya, kayak gitu kan. Banyak sih pengalaman yang baru bisa baru aku dapetin gitu kan, kayak ritual kayak gitu. Iya. Terus mengenal tamu juga, karakternya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih Mbak. Kalau apa sih namanya, kalau untuk Bayu sendiri kan emang orangnya agak keras, tapi dia tegas gitu kan, tapi segitu sih ya kan. Karena banyak yang nanya Bayu tuh galaknya di sini tuh bukan galak yang gimana. Beliau itu tegas banget. Tegas banget ya. Jadi kalau untuk kerja tuh benar-benar yang profesional banget gitu. Benar-benar. Kalau misalkan Mbak, kalau jadi suka dukanya jadi bibinya Mbak itu gimana sih? Biar aku bisa belajar gitu, misalkan wah bahkan tough banget nih selama ini gila 16 tahun kan. Ya, tough banget. Itu sebenarnya itu mah alami ya, karena kita keluarga. Jadi untuk memahami seorang Bayu, tadinya emang saya juga tidak terlalu paham dengan karakter beliau, karena walaupun beliau ponakan saya kan kita beda umurnya 5-4 tahun ya, kita beda umurnya sedikit banget sih, cuman karena posisi saya sebagai bibinya beliau, walaupun saya lebih muda, tetap aja saya tuh harus ada di atas beliau gitu. Kalau suka dan dukanya tuh ya kita kan sebelum seperti ini tuh kita dari nol. Di tahun 2004 itu kita mulai benar-benar yang itu singgah ke Jakarta itu. Dari belum. Jadi dari Jawa tuh dulu kalau saya panggilan saya aja ya, jadi itu ke Bandung itu 2004, dan saya tuh kan dulu masih kerja di zamannya, saya masih dulu tuh kerja di salah satu pabrik lah di Bandung. Nah, yang biasanya saya nggak pernah pengen pulang ke rumah, ini tiba-tiba pengen pulang ke rumah. Ternyata karena mungkin ada teman selama ini, jadi ada
temen ya Mbak di rumah gitu kan, ada Betul. teman curhat, teman apa Ya, gitu, kayak ada ngobrol. dan itu kayak gini nih. Jadi petandanya saya balik ke rumah itu kayak di kamar kosan saya, dus yang itu angin aja nggak ada, tikus aja nggak ada, jatuh. Nah akhirnya kan waktu itu emang karena kerja saya libur, saya pulang tuh ketemulah sama Lis waktu itu. Kita masih cuek-cuekan, masih yang ya walaupun dia ponakan saya kan ketemu gede ya, Iya, ketemu gede. gede. Agak sungkan masih Iya, ya Mbak ya, masih belum ya. belum yang sedekat ini ya. Iya betul, jauh itu. Dan waktu saya pertama, ya kalau waktu kecil sih itu sering ke Bandung, masih komplit sama orang tuanya. Dia masih yang umur paling ya SD-an lah gitu, itu SD. Itu sering ke Bandung. Nah kalau misalkan kesininya kita kenapa bisa bareng sampai sekian tahun, ini mungkin tahun ini tuh yang mau ke 17 tahun. Itu pengalaman suka dan dukanya tuh sangat banyak banget. Kita sebelum seperti ini tuh bener-bener yang kita dari nol pecah. Kita dulu nggak punya apa-apa, kita cuman tinggal di rumah peninggalan orang tua. Itu yang kita tuh nggak ada apa-apanya, yang cuman ada tip sama kursi doang. Tidur pun dalaman dulu tuh pakai dipan yang pakai kasur gitu loh. Nah itu, cuman karena kita itu nggak mulus. Jadi kita tuh ada yang dari tetangga, dari saudara itu yang namanya kita nggak punya apa-apa ya. Orang nggak punya tuh mestilah mesti orang tuh mencemooh, apa memfitnah ataupun apa. Tapi di balik itu kita selalu punya tujuan, punya harapan hidup yang ibaratnya suatu saat nanti di saat kita kan kalau kita makan garam nggak mungkin makan garam terus ya kan. Kita harus ada perjuangan untuk kita bisa makan dengan entah asin atau telur lah gitu. Nah dari situ kita mulai yang pelan-pelan bangkit dengan kita ya itu pertama kali di Bandung terima tamu itu dibayar pakai kerupuk. Mungkin pemirsa semua pernah pernah mendengar cerita profilnya Bayu sebelum berubah nama menjadi Bayu. Itu pasti beliau pernah cerita. Itu emang dulu gimana Mbak? Perubahan nama itu? Pertama apa jadi pertama itu? Aku masih belum ini nih kan, masih ini. Pertama tuh Bais. Jadi terkenalnya di Bandung, Bayu itu Bais. Nah, kenapa berubah jadi Bayu? Waktu itu ada stasiun TV mengundang beliau. Kan dulu masih Bais tuh, masih Bais di TV itu. Tapi cuma satu TV itu Bais. Nah, setelah kita punya tim kita tuh kayaknya nggak nilai jual atau apanya lah, mungkin kalau orang entertainment kan pasti tahu ya. Dari situ kita kayak rembukan untuk sebuah nama. Dan kenapa timbul jadi keluar nama Bayu, karena Bayu dengan U-nya tuh bahasa Inggris. Ya, jadi itu Bayu kamu, Bayu untuk ya mungkin buat kamu, buat semua yang ngefans sampai sekarang ya. Itu tadinya U biasa gitu. Biasa, YU gitu biasa. Iya, kan itu kayak Bayu kakak itu. Sebenarnya sih artinya sama, cuman kita lebih kepengen kekinian aja sih. Itu perubahan nama, pergantian nama itu seperti itu. Aku disakitin orang nih ya. Kalian tuh ya jangan sering loh membohongi Bayu tuh tahu. Orang tuh sering kena tegur loh. Karena apa? Sebenarnya kalian tuh sering ngomongin Bayu.